Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Kita ikuti video pelajaran dari agama Islam tentang penyembelihan hewan. Tujuan dalam materi penyembelihan hewan ini adalah kalian pertama punya kemampuan untuk menerapkan penyembelihan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ketika ada kegiatan kurban, ada kegiatan akikah, kalian semua bisa paham yang semuanya itu adalah bagian daripada proses penyembelihan. Anak-anakku, penyembelihan hewan itu punya ketentuan, punya beberapa ketentuan. Memang ada hewan-hewan yang tanpa disembelih tapi bisa dimakan, bahkan bangkainya pun bisa dimakan. Hewan apa itu? Itu adalah ikan dan belalang. Jadi yang dimaksud dengan penyembelihan hewan di sini adalah hewan yang halal, yang ketika mau dikonsumsi harus melalui proses penyembelihan. Pertama ketentuannya adalah kalian harus tahu definisinya dulu. Apa itu penyembelihan? Kemudian tentang ketentuan penyembelihannya bagaimana? Cara pelaksanaan penyembelihannya bagaimana? Kemudian hal-hal yang terkait dengan penyembelihan bagaimana? Itu akan dibahas dalam bab penyembelihan ini. Pertama kita bahas tentang pengertian. Dalam bahasa Arab, kata sembelihan berasal dari kata zakah atau bisa disebut dengan zabihah, sembelihan. Artinya yang suci, baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah binatang yang disembelih menurut syara adalah binatang yang suci dan halal dimakan. Itu pengertian menurut bahasa. Sementara menurut istilah, penyembelihan itu adalah menyembelih hewan. Artinya melenyapkan ruh binatang agar halal dimakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ambil sebuah dalil yang erat kaitannya dengan masalah penyembelihan, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natiha wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian semua bangkai. Wadam, ya, dam itu darah. Kemudian daging babi yang disembelih atau sesuatu yang disembelih atas nama selain Allah. Binatang yang tercekik, binatang yang terpukul, yang jatuh, ya, itu. Kemudian ada zakaitum, ya, di situ ada zakaitum, ya. Artinya apa? Kamu menyembelih. Ya, jadi kata zakaitum, zakah, menyembelih. Kemudian yang nomor 2, ketentuan penyembelihan. Orang yang menyembelih hewan harus tahu ketentuannya tentang syarat rukunnya. Syarat rukun penyembelihan itu, 1, dia harus menyembelih adalah orang yang Islam atau ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah mereka yang mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Kitab-kitab Allah itu diimani sebelum adanya Al-Quran. Seperti apa?
Taurat, Zabur, Injil. Dia yakini atas kebenarannya Allah sebagai Tuhan dan nabi-nabi sebagai utusannya, itu dibenari. Itu ahli kitab. Kemudian hewan yang disembelih itu adalah hewan yang halal. Selain itu tadi, selain bangkai dan ikan, tanpa disembelih sudah secara otomatis. Yang ketiga adalah alat penyembelih yang bisa mengalirkan darah selain menggunakan alat gigi dan kuku. Nah, itulah syarat dan rukun untuk pelaksanaan penyembelihan. Di samping itu, dia harus tahu bahwasanya ada beberapa kewajiban dalam menyembelih. 1. Binatang yang disembelih itu harus mengena pada pangkal lehernya. Kalian bisa lihat pada gambar itu. Kemudian memotong bagian tenggorokan atau jalan pernafasan. Pastikan yang dipotong itu adalah keluarnya nafas, sehingga ketika disembelih nafas sudah hilang. Jangan lupa yang nomor 3 adalah waktu menyembelih menyebut nama Allah. Itu kewajiban dalam menyembelih hewan. Di samping itu ada sunnah menyembelih. Yang pertama, tajamkan alat sembelihnya, harus tajam. Karena apa? Kalau nggak tajam nanti juga termasuk menganiaya hewan. Yang nomor 2, menyembelih dan hewan menghadap ke arah kiblat. Jadi penyembelih dan hewannya diarahkan menghadap kiblat. Nomor 3, binatang yang disembelih rusuk kirinya diletakkan di sebelah bawah. Jadi rusuk kirinya hewan itu diletakkan di sebelah bawah. Yang nomor 4, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca sholawat. Kemudian menyembelih di pangkal leher. Jadi penyembelih itu posisinya berada di pangkal leher. Kemudian yang terakhir adalah memutus 2 urat nadi. Pastikan dalam proses penyembelihan itu 2 urat nadinya sudah terputus. Sekarang masuk pada hal-hal yang makruh dalam menyembelih. Ya. Apa itu makruh itu? Makruh itu tidak disukai, dibenci. Tinggalkan hal-hal yang makruh itu. 1. Menyembelih sampai putus kepalanya. Nomor 2, menyembelih dengan alat yang tidak tajam. Kemudian memukul kepala hewan. Kemudian hanya memotong 2 urat selain kerongkongan tadi itu. Jadi ini ketentuan ketika kita mau melaksanakan penyembelihan. Cara pelaksanaan penyembelihan hewan tadi, binatang ternak, jika binatang ternak itu jinak, maka penyembelihannya dilakukan harus pada leher binatang itu, karena posisinya hewan dalam penguasaan penyembelih. Dan yang kedua, binatang liar, binatang yang lepas, liar, yang tidak bisa ditangkap oleh penyembelih. Nah, kemudian bagaimana cara penyembelihannya? Cara penyembelihan hewan liar ini adalah dengan cara menyembelihkannya dapat dilakukan dengan bagian mana saja, baik itu leher, perut, atau anggota yang lain, asalkan binatang tersebut mati disebabkan karena luka yang kita lakukan. Dan itu binatang tersebut mati karena perbuatan yang kita lakukan tadi itu, bukan karena luka faktor lain. Jadi penyembelihan hewan atau binatang liar itu cukup dilakukan dengan cara apapun, yang penting hewan tersebut luka kemudian tertangkap. Ya, kemudian kalau luka tertangkap masih hidup, masa kita sembelih. Andaikan dia mati, ya sudah cukup, itu sudah menjadi sah.
termasuk cara penyembelihan binatang liar. Kita juga harus tahu tentang hal-hal yang terkait dengan penyembelihan. Pertama, bagaimana kondisi hewan atau binatang yang dalam keadaan bunting. Terus bagaimana ini? Nah, anak binatang dalam perut induknya itu ikut pembelian atau hukumnya sama dengan induk yang disembelih. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Sa'id, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang urusan penyembelihan anak binatang yang dalam perut induknya. Kata beliau, menyembelihnya cukup dengan menyembelih induknya. Artinya anak atau anak yang ada dalam hewan itu sudah terwakili oleh penyembelihan induknya. Ini pertama. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana potongan hewan atau tubuh hewan yang posisi hewan itu masih hidup. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Waqid Al-Laitsi, Rasulullah SAW bersabda, bagian yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup maka menjadi bangkai. Contoh, kita punya domba. Domba itu kelihatan besar. Ya, kemudian kita potong ekornya, kita pakai sate beberapa tusuk. Nah, potongan hewan ekornya tadi itu termasuk bangkai dan itu haram dimakan. Karena apa? Karena hewannya masih hidup. Itu. Nah, masalah lagi, bagaimana berburu dengan binatang? Nah, ini berburu dengan binatang yang bertaring atau berkuku tajam, hukumnya halal dan boleh dimakan. Jadi berburu menggunakan hewan apa saja bisa, hewan apa saja bisa, baik itu hewan yang tanda kutip hewan yang dilarang dimakan, misalnya anjing, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Namun harus memenuhi syarat. Pertama, binatang itu adalah binatang yang terlatih. Yang nomor dua, ketika melepaskan hewan itu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, hasil buruan tidak ada yang dimakan oleh binatang itu. Jadi pemburu hewan tadi itu tidak memakan sama sekali. Dia hanya menjalankan tugas membunuh. Andaikan kemudian dimakan oleh pemburunya, maka hewan ini tidak sah dimakan. Artinya bila hasil buruan didapati masih hidup, maka wajib disembelih. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan penyembelihan. Terus bagaimana dengan penyembelihan yang dilakukan dengan senjata? Apabila kamu melempar dengan golok dan golok itu dapat menembus atau melukai kulit, maka makanlah. Tetapi kalau yang mengenai itu silangnya atau bukan karena luka, maka tidak bisa dimakan karena pukulannya misalnya. Tapi ketika ada luka, itulah yang menjadikan hewan itu bisa dimakan. Jadi itu hal-hal yang terkait atau permasalahan yang terkait dengan penyembelihan hewan. Kalian bisa buka kembali di pelajaran tentang bab penyembelihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa baca lebih banyak lagi. Paling tidak bab tentang penyembelihan kalian semua sudah paham dan sudah mengerti. Jika belum paham, nanti bisa tanya.
mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.